Selamat sore Ketua Umum. Ya, selamat sore. Apa kabar Ketua? Baik, sehat. Ya, Ina dari saya sebagai Kepala Bagian Hukum Majalah Hukum dan Investigasi mau minta waktu Ketua untuk diwawancarai. Saya mau nanya, PBB ini terbentuk mulai kapan Ketua? PBB ini terbentuk 2017 dengan berbagai sejarah lah ya. Tetapi untuk berlegalitas itu Oktober 2019. Jadi memang sejarahnya Pemuda Batak Bersatu ini berdiri, awalnya kita buat komunitas kecil yang pada saat itu kita buat namanya Satai Sapar Tahunan, yang artinya satu rasa. Nah, waktu itu kita memang bergerak dari Bekasi, beberapa banyak kegiatan sosial yang kita lakukan, terutama khususnya untuk orang Batak di Bekasi, sehingga pada saat itu berkembang. Saat itu berkembang, kita mengganti nama kembali, namanya Paguyuban. Karena waktu itu kita mau coba besarkan sampai untuk Jabodetabek, sehingga kita bentuk namanya Paguyuban. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, terutama pada saat masalah Dana Toba Syariah, yang waktu itu Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Ramayadi seolah-olah menggembosi Danau Toba itu menjadikan Danau Toba Syariah. Nah, waktu itu kita langsung berkomunikasi dengan Gubernur dan meminta langsung untuk beraudiens ketemu untuk menyatakan kalau ada wacana itu dari Sumatera Utara, kita menolak. Dari ada anak rantau mengatasnamakan Paguyuban Pemuda Batak Bersatu, wacana itu kita tolak. Dan waktu itu langsung Pak Gubernur menyampaikan bahwasannya wacana itu dia tidak pernah gulirkan. Dia tidak tahu itu wacana apa, pemerintahan itu bisa terjadi seperti itu, dia juga tidak paham. Artinya tidak ada niatan dari pemerintahan Sumatera Utara pada saat itu untuk menjadikan Danau Toba dengan konsep syariah. Nah, dari itu setelah kita pulang dari menjumpai Gubernur Sumatera Utara, muncul kepercayaan diri terhadap kita. Ternyata kalau kita bersatu, kita berkumpul, kita punya power dan kita punya nilai yang bisa diperhitungkan. Kenapa? Dengan membawa nama Paguyuban kita pada saat itu, Gubernur Sumatera Utara mau menerima kita gitu. Nah, bagaimana kalau ini lebih kita besarkan lagi untuk tingkat nasional? Nah, artinya biar perkumpulan orang Batak ini bisa diterima di tingkat nasional dan punya nilai ya untuk tingkat nasional. Dan waktu itu kita legalitaskan, jadilah namanya Pemuda Batak Bersatu, itu sekitar bulan Oktober tahun 2019. Jadi itulah sejarahnya sampai terbentuknya Pemuda Batak Bersatu. Visi misinya apa nih Ketua? Nah, kalau visi misinya mungkin dari nama sudah sangat jelas, Pemuda Batak Bersatu. Jadi memang visi kita adalah mempererat tali persaudaraan orang Batak yang memang kita ketahui orang Batak itu bersatu. Dengan bukti kenapa saya bilang orang Batak bersatu, di semua tempat orang Batak itu punya perkumpulan. Ada namanya Punguan, mulai dari pasal tahun, Punguan Marga, dan mungkin Punguan yang sifatnya mereka satu garis keturunan atau Punguan satu opung gitu. Nah, jadi orang Batak ini bersatu sebenarnya. Ini waktu itu dasar pemikiran kami bahwasannya orang Batak itu bersatu. Dengan terbukti adanya punguan-punguan atau kumpulan-kumpulan orang Batak dan terorganisir seperti Punguan Marga, seperti saya Sombing, ada Punguan Marga Sombing itu ada mulai dari sektor wilayah tempat tinggal, naik ke Bekasi, naik ke Jabodetabek, naik tingkat nasional, bahkan ada Punguan kami Borsak Sirobongo, Sapor TV sedunia. Berarti ini terorganisir. Nah, jadi kami pada saat itu berpikir bagaimana kalau semua kumpulan orang Batak ini lebih terorganisir lagi. Artinya kan mempunyai nilai besar yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk menciptakan situasi yang kondusif atau situasi yang baik, atau kita bisa bersumbangsi untuk negara ini. Nah, dengan mengatasnamakan kumpulan orang Batak, tapi kita bersumbangsi untuk negara ini, untuk menciptakan negara ini, negara seperti semboyan kita, solidaritas, toleransi, rukun, dan gotong royong. Jadi di organisasi Pemuda Batak ini
semua kita melibatkan unsur Batak, baik Toba, Mandailing, Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola. Ini semua kita sangat mengharapkan dan punya harapan besar bisa berkumpul di wadah ini dengan tidak memandang agama. Jadi visi misinya kita memang pertama mempererat tali persaudaraan kita sesama suku bangsa orang Batak. Kedua, kita kepengen pemuda Batak khususnya bisa menjadi kader-kader calon pemimpin bangsa ini yang bisa berkontribusi untuk bangsa ini, untuk menciptakan bangsa ini menjadi bangsa yang benar-benar toleransi. Nah, jadi itulah harapan kami, semoga dan organisasi ini juga bisa menjadi social control untuk negara ini, untuk menciptakan good government di negara ini, baik di daerah atau dimanapun. Itu sedikit. Apakah PBB ini sebatasnya suku Batak saja? Nah, jadi di PBB ini kita ada sebut namanya anggota khusus. Artinya orang Batak juga dengan berbagai pertimbangan dari pengurus masing-masing dengan kriteria yang akan kita buat mungkin kita bisa terima. Tetapi ini saya kasih contoh, ada suku lain yang menikah dengan orang Batak, dia mau bergabung kita terima. Kenapa? Karena sudah bagian dari orang Batak. Baru ada seorang anak, misalnya dia sudah bukan suku Batak lagi, tetapi ibunya yang melahirkan dia adalah orang Batak, tetapi dia tidak punya marga. Ini juga bagian dari Batak dan itu harus kita terima. Nah, dan ada juga yang kita sebut dengan anggota khusus, artinya dia tidak ada talian darah dari orang Batak. Nah, tetapi nanti dengan pertimbangan tertentu itu mungkin bisa kita terima. Ini kan untuk kepentingan pengembangan organisasi mungkin bisa kita terima, tetapi mungkin dengan ada persyaratan tertentu atau ada komitmen tertentu yang akan kita berikan, baik itu nanti tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Sekarang PBB ini sudah berapa wilayah DPW-nya dengan DPC-nya? Untuk DPD sendiri yang sudah terbentuk saat ini itu Sumatera Utara, Jawa Barat, Bali, Banten, DKI, dan yang sudah kita beri mandat itu Kepri, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, berarti sekitar 14 DPD. Nah, untuk DPC-nya sendiri sudah sangat banyak. Berarti luar biasa lah PBB ini. Amin. Dalam waktu cuma setahun sudah hampir 14 DPW ya. Ya, jadi ini saya menilai ini menunjukkan bahwasannya memang ada kerinduan dari saudara-saudara kita orang Batak untuk memiliki sebuah wadah yang memang bisa menaungi orang Batak yang dari 6 unsur tadi dengan tidak memandang agama. Jadi memang ternyata orang Batak ini rindu sebuah persatuan, rindu sebuah perkumpulan yang memang bisa menaungi wadah. Jadi kami juga sangat mengharapkan dari saudara-saudara kita orang Batak dimanapun berada, kiranya organisasi pemuda Batak Bersatu ini menjadi wadah orang Batak, menjadi wadah pererat orang Batak. Untuk syarat-syarat jadi pengurus DPW atau cabang yang akan datang, apa syaratnya? Persyaratan yang paling pertama adalah kalau untuk dia kepengurusan memang dia mau berkorban, mau berloyal untuk membesarkan organisasi ini, dan dia memang punya tujuan punya tujuan tulus memang untuk mengutamakan kepentingan organisasi ini. Nah, jadi kalau itu untuk persyaratan secara secara jiwa lah ya, secara kausalnya, tapi secara administrasi mungkin kita juga tidak terlalu sulit. Yang pasti seperti yang saya sampaikan awal, pertama dia adalah orang Batak, kedua dia adalah memang punya garis keturunan dari orang Batak walaupun dia mungkin tidak punya marga. Itu mungkin kita akan terima dia sebagai anggota dengan memenuhi persyaratan administrasi ya, mengisi formulir dan sebagainya lah ya, mengisi fakta integritas dan sebagainya. Mungkin persyaratannya mungkin itu saja.
kita melihat di medsos, baik YouTube, di Facebook dan lain-lain itu luar biasa aspirasi masyarakat Batak itu kepada PBB. Itu bagaimana tanggapan Ketua melihat aspirasi begitu luar biasanya masyarakat baik itu di YouTube atau di Facebook? Bagaimana tanggapan Ketua? Ya, jadi jujur dengan saya lihat animo semangat masyarakat Batak, saya sangat terharu. Artinya di sini kita bisa membuktikan bahwasanya orang Batak itu sudah bisa berpikir lebih baik. Yang dulu ada sebutan teal, latte, ternyata itu sudah mulai hilang. Ternyata orang Batak itu sekarang sudah kepengen bersatu. Ternyata orang Batak itu rindu sesama kita orang Batak yang ada di dunia ini. Jadi karena saya lihat di medsos itu dari Spanyol ada, dari Hong Kong ada, dari Colorado ada, dari Malaysia ada. Mereka sangat senang dengan adanya organisasi ini. Jadi kami juga menyampaikan terima kasih, menyampaikan salam hormat kami kepada seluruh bangsa Batak yang ada di dunia ini dengan supportnya yang membuat kami percaya diri bahwasanya organisasi ini akan bisa berdiri tegak yang nantinya akan kita wariskan untuk anak cucu kita. Jadi kritikan-kritikan yang ada di medsos itu adalah kritikan yang membangun buat kami sebagai pengurus yang akan melaksanakan tugas untuk bisa menjalankan roda organisasi ini. Itu adalah sebuah kritikan, sebuah saran, sebuah masukan yang memang kami butuhkan untuk memperkuat fondasi kami menjalankan roda organisasi ini. Begini Pak Ketua, kita lihat sekarang kan ada banyak masalah orang Batak. Tanggapan Ketua menghadapi masalah itu, apakah ada wadah khusus di PBB ini untuk membantu masyarakat masalah pencari keadilan itu? Bagaimana pendapat Ketua? Tujuannya ke sana, tetapi kita harus sama-sama paham, sama-sama mengerti seperti sejarah yang saya sebutkan tadi, cara berdirinya organisasi ini. Harapan kami, tujuan kita Pemuda Batak Bersatu adalah membantu saudara-saudara kita yang ada dimanapun, baik dari sisi hukum. Ya, kita akan memberi bantuan hukum kepada saudara-saudara kita. Cuman Pemuda Batak Bersatu ini memang berdiri dari tahun 2017, tapi waktu itu kita hanya seputaran Bekasi. Setelah 2019 kita berlegalitas, dan saat ini menjadi menasional kurang lebih sekitar 3 bulan belakang. Artinya kami juga punya keterbatasan. Untuk saat ini kami juga punya keterbatasan, baik untuk di daerah dan sebagainya. Artinya di sini kami butuh support, butuh dukungan dari seluruh orang Batak. Kami mengharap orang Batak yang sudah mungkin di negara ini juga, mereka ini sudah sangat besar seperti pejabat-pejabat yang ada di negara ini, ataupun pengusaha-pengusaha orang Batak, kiranya memberikan support kepada kami, baik moral, dan kami juga tidak munafik ataupun moral, karena kami memang saat ini pembesaran organisasi ini jujur kami masih biaya sendiri. Mulai dari 2017 sampai kami biaya sendiri, dan sampai detik ini kami tidak pernah namanya melempar proposal kemanapun atau meminta-minta kemanapun. Cuma memang saya harus ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan pengurus utama di DBP yang memang saat ini mau memberi sumbangsinya, mau bekerja keras sama-sama, sehingga saat ini ya kita bisa lihat sama-sama perkembangan PBB. Ya saya bilang sangat luar biasa dengan waktu yang begitu singkat. Ya kiranya kami juga ditopang, ya, karena begitu nanti ini bertambah besar, beban kami akan tambah besar. Jadi harapan kami, bantulah kami, baik itu bantu kritikan, bantu program, dan lain-lain, agar PBB ini bisa menjadi organisasi yang menaungi seluruh orang Batak, bisa berdiri kokoh, dan bisa berkontribusi besar untuk negara Republik ini yang kita cintai. Artinya
kita menginginkan ada kedamaian di negara ini, kita menginginkan ada ketentraman di negara ini, kita menginginkan tidak ada lagi istilah minoritas di negara ini dengan cara kita berkontribusi di negara ini. Mungkin itu yang bisa. Ya, kita melihat dari media hukum dan investigasi, melihat informasi di PBB ini banyak advokat pengacara yang bergabung. Apakah sebatas orang Batak saja yang harus dibela? Apakah yang orang lain kalau datang ke PBB ini tetap juga dibela oleh advokat-advokat PBB? Kita punya semboyan solidaritas, toleransi, rukun, dan gotong royong. Artinya di semboyan kita itu kita tidak batasin. Kita harus rukun sama siapa. Kita tidak batasin kita rukun itu hanya sesama Batak, tetapi kita juga rukun sesama anak bangsa, baik dari suku manapun, agama manapun. Jadi kita mau menciptakan situasi rukun di negeri ini. Itu dengan toleransi. Kita tidak mau bertoleransi di antara sesama kita anak orang Batak saja, tetapi kita mau bertoleransi, menciptakan toleransi di seluruh Indonesia, artinya dengan suku manapun, dengan agama manapun. Jadi jika ada tindakan-tindakan intoleransi, baik itu di luar dari suku Batak, kami sudah berkomitmen PBB harus hadir. Artinya kita tidak melihat dia dari suku manapun, tetapi jika ada tindakan-tindakan intoleransi terhadap dirinya, atau tindakan rasis atau tindakan radikal terhadap seseorang atau golongan atau apapun, PBB akan hadir untuk membela. Karena PBB harus berkomitmen untuk menciptakan toleransi di negeri ini. Jadi siapapun yang datang ke PBB yang memang membutuhkan bantuan hukum di PBB, kita tidak memandang dia orang Batak atau apapun, memang dia butuh, harus kita bantu secara hukum, kita akan bantu. Kebetulan di Pemuda Batak Bersatu ini banyak sahabat-sahabat saya, lawyer-lawyer yang memang mengabdikan dirinya bergabung ke PBB dan telah berkomitmen memang siap membantu, memberi bantuan hukum terhadap saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bantuan hukum, baik dari suku Batak ataupun di luar dari Batak. PBB ini ormas atau OKB? Jadi PBB ini adalah organisasi kemasyarakatan. Kenapa kita pakai nama pemuda? Karena memang semangat pemudanya yang mau kita ambil. Jadi bukan pemuda dibatasi dengan fisik ataupun umur. Jadi semangat pemudanya yang kita ambil. Semangat pemuda itu adalah semangat patriot, semangat semangat pemuda itu adalah semangat patriot, rela berkorban demi tujuannya, yaitu tujuannya adalah menciptakan Indonesia yang rukun, menciptakan Indonesia yang bertoleransi, menciptakan Indonesia yang memiliki jiwa gotong royong. Itu yang kami ambil. Jadi ini adalah organisasi kemasyarakatan. Sehingga sehingga keanggotaannya tidak kita batasi berdasarkan fisik dan umur. Sekarang kan banyak juga ormas-ormas yang kita lihat berdiri di Indonesia, tetapi ada yang khusus kami lihat dari PBB ini adalah PBB ini nggak berdiri tapi luar biasa semangatnya untuk membela hak-hak dari orang Batak. Jadi apakah dia hampir sama dengan ormas yang lain tertentu? Atau ada kekhususan PBB dari ormas yang lain tertentu yang ada di masyarakat itu? Saya yakin dan percaya semua ormas punya tujuan dan visi yang baik. Saya yakin dan percaya semua ormas punya tujuan visi untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian di negara Republik Indonesia ini. Jadi kesamaannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, mungkin saya tidak mau juga membanding-bandingkan PBB dengan ormas-ormas yang lain. Nah, tetapi saya mengharapkan, dan kebetulan kita juga bentuk namanya ada bidang hubungan antar lembaga dan hubungan antar organisasi. Jadi kita akan melakukan hubungan-hubungan dengan organisasi lain dengan tujuan sama-sama menciptakan, sama-sama mewujudkan tujuan tadi, sama-sama mau menjadikan negara ini memang negara yang aman, negara ini menjadi negara yang bertoleransi, negara yang rukun, aman lah, gitu, negara yang
aman, tentram, dan damai. Coba saya lihat ada di sini apa di tongkat. Ini apa? Saya memang jujur saya harus akuin PBB ini kami bentuk bukan karena kepintaran kami masalah kebatakan, bukan juga karena kehebatan kami dan sebagainya, cuma memang karena semangat kami sebagai anak rantau khususnya. Nah, kami bangga sama orang Batak, walaupun mungkin pengetahuan kami mengenai Batak jujur mungkin minim, dan kami butuh diberikan edukasi mengenai Batak. Jadi ini kemarin yang memberikan ini adalah sahabat saya, namanya Pak Rumapea. Waktu saya berkunjung ke tempat usaha ini dia berikan. Nah, ini katanya kalau orang Batak harus punya, ini adalah tokoh kepemimpinan katanya. Jadi itu. Jadi kalau secara apa namanya, secara detailnya artinya memang saya kurang paham. Jadi ini adalah pemberian dari sahabat saya. Oke, ketua, ini ada bendera nih. Bendera ini apa maksud dari apa ini? Apa? Lambang PBB. Ada rantai, Iya. ada rumah adat atau apa? Juga ya. Mungkin saya coba artikan mulai dari warnanya dulu ya. Warna hitam ini adalah melambangkan kewibawaan. Jadi orang Batak itu harus memiliki wibawaan, kesahajaan. Itulah arti dari warna hitam. Arti dari rantai ini adalah persatuan, kesatuan. Artinya orang Batak itu harus bersatu untuk menciptakan sebuah kesatuan yang bisa berkontribusi terhadap orang Batak sendiri ataupun berkontribusi dalam negara ini. Nah, ini Ada lambang apa namanya? Apa istilahnya? Seperti ini tameng atau membentengi. Ini logo ini adalah logo membantengi, tameng. Ini adalah sebuah pertahanan dari orang Batak. Jadi logo ini adalah melambangkan pertahanan, melambangkan tameng dari suku Batak. Dan ada logo cicak. Nah, cicak ini kita tahu cicak ada di mana-mana. Dan cicak selalu diterima keberadaannya dimanapun berada. Jadi cicak ini tidak pernah mengganggu. Artinya biasanya kalau orang bilang kalau ada cicak, wah ini membawa rezeki lah di rumah ini. Jadi cicak ini melambangkan orang Batak dimanapun ada bisa diterima oleh siapapun. Orang Batak berada dimanapun bisa menjadi sinar atau bisa memberikan cahaya kepada siapapun. Itulah ini bintang emas ini. Nah, ini kan bintang emas ini kan memang bagian dari lambang logo ini, benteng ini. Oke, ketua, sangat luar biasa pesan-pesan ketua kepada tokoh-tokoh Batak yang berada di seluruh Indonesia dan para pejabat, pengusaha dan tokoh-tokoh masyarakat. Silakan ketua untuk pesan kepada tokoh masyarakat, tokoh pejabat-pejabat kita yang ada di Indonesia ini. Ya. Silakan. Oras menjua-jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan kepada tokoh-tokoh orang Batak, baik itu pejabat, baik tokoh adat maupun tokoh agama. Kami ini hanya memiliki semangat dalam membentuk organisasi ini. Kami memiliki banyak kekurangan, kami memiliki, mungkin kami juga tidak mempunyai kemampuan yang besar, tetapi dengan semangat kami mempunyai keyakinan organisasi ini bisa kami besarkan dan akan kami wariskan untuk anak cucu kami. Jadi untuk tokoh-tokoh yang saya sampaikan tadi, kami butuh dukungan, kami butuh support, kami butuh masukan, kami butuh saran. Support yang kami butuhkan adalah seperti yang saya sampaikan tadi, saran, kritikan, baik secara moral, dan kami juga butuh dukungan moral. Jadi ajarilah kami, bimbinglah kami agar kami bisa menjalankan organisasi ini seperti semboyannya solidaritas, toleransi, rukun, dan bergotong royong. Harapan kami jika ini bisa terwujud, orang Batak akan membawa kedamaian di negeri ini,
Orang Batak akan menjadi contoh untuk suku-suku yang lain, bisa menciptakan kedamaian, bisa menciptakan ketentraman. Jadi kebetulan Dewan Pimpinan Pusatnya ada di Bekasi. Semoga tokoh-tokoh agama, tokoh pejabat, tokoh-tokoh pengusaha lain orang Batak bisa membantu kami, bisa memberikan support kepada kami, dan kami juga kedepannya akan coba melakukan sowan-sowan, atau kami juga akan menghadap kepada tokoh-tokoh orang Batak yang memang kami anggap sebagai orang tua kami di negeri ini. Kami akan melakukan sowan-sowan. Mungkin itu yang mungkin bisa saya sampaikan, harapan kami kepada tokoh-tokoh orang Batak. Bimbing kami, jadikanlah kami garda terdepan, menciptakan orang Batak yang bersatu, menjadikan kami garda terdepan untuk menciptakan situasi yang kondusif di negara ini. Jadikan kami garda terdepan untuk membuktikan bahwasanya orang Batak ini adalah cinta perdamaian. Orang Batak ini walaupun suaranya keras, tapi hatinya selembut salju. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Pak Lambo Shobi, SPD, yang telah memberikan waktu untuk diskusi mengenai PBB. Semoga PBB menjadi kuat dan menjadi garam dan terang di negara ini. Amin. Dan bisa diterima di semua lini. Semoga bermanfaat pada negara ini. Selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih. Horas kota Medan, parmusin nami di Sorono akarongas sia sambo, si panglimun, sewampu, naing manotor nin nanasida, atok parmusin nami, baik kamu masuk lagu, anak Medan.